Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Untuk itu mari kita senantiasa menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Yang dicari dalam hidup adalah mendapatkan kebahagiaan. Bahagia dunia menghantarkan bahagia akhirat. Bukan hanya bahagia dunia yang kita tuju, tetapi bahagia dunia juga bahagia akhirat. Kita bisa bersama-sama berkumpul di dunia dalam aktivitas yang baik, dan kita nanti dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam reuni yang paling akbar, yaitu fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kiat yang harus kita jalankan agar kita mendapatkan itu semuanya. Di antaranya adalah harus ada pada diri kita adalah akhlak yang mulia. Salah satunya adalah al-muhbit atau muhbitin, yaitu orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 35, yang di situ disampaikan karakteristik al-muhbit atau karakteristik orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat sebelumnya dikatakan wabasyiril muhbitin, dan berita kabar gembira orang-orang muhbit, orang-orang muhbitin, orang-orang yang tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-35-nya, di situ disampaikan siapa itu al-muhbit atau al-muhbitin, yaitu dikatakan di situ yang pertama adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disampaikan, diingatkan asma Allah, maka bergetar hatinya. Ada kekuatan untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Ada kekuatan untuk bagaimana melaksanakan perintah Allah. Ada kekuatan untuk bagaimana menjadi orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan disampaikan dalam ayat itu adalah bergetar hatinya. Ada kekuatan untuk bagaimana apabila disampaikan asma Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya bergetar hatinya adalah senantiasa berhubungan baik dengan Allah, senantiasa melaksanakan ketundukan kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di situ disampaikan al-muhbitin adalah wasabirina ala ma asobahum, yaitu orang-orang yang sabar pada saat datangnya musibah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada orang yang pengen mendapatkan musibah. Tetapi dalam hidup di dunia adalah diberikan nikmat, ada nikmat dan ada musibah. Maka pada saat datangnya musibah, walaupun berat, bila muhbit, senantiasa tunduk patuh merendahkan diri kepada Allah, maka berusaha semaksimal mungkin dengan adanya musibah bisa sabar, menerima dengan legowo, walaupun begitu berat.
Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga disampaikan dalam ayat itu, siapa itu muhbitin? Yaitu wal muqimis sholah, dan dia menegakkan sholat, mendirikan sholat. Tunduk patuhnya seorang hamba diantaranya adalah bagaimana dia menjaga sholatnya, menegakkan sholatnya. Sebelum, pada saat sholat, dan sesudah sholat. Bagaimana kita follow up daripada sholat, tindak lanjutnya daripada sholat. Inna sholata tanha 'anil fasha'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi pembuktian seseorang itu tunduk patuh kepada Allah adalah dia menjaga sholatnya. Dia menegakkan sholatnya. Mungkin dengan tepat waktu, dengan menjaga sholatnya. Bagaimana dengan sholat ini kita senantiasa bisa menjaga kehidupan kita. Nah, kemudian yang terakhir dalam ayat itu disampaikan, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka orang-orang yang menginfakkan sebagian rizkinya. Jadi tanda-tanda muhbitin adalah orang-orang yang senantiasa senang, gemar, semangat untuk berinfak, semangat untuk menjadi orang yang dermawan, peduli dengan yang lain. Untuk itu, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, harta yang ada pada diri kita ada haknya orang lain. Maka mari kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, mengeluarkan sebagian rizkinya. Itulah tanda buktinya seseorang patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, paham bahwasanya apa yang ada pada diri kita sebagai rizki Allah itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita, tapi hanya sebatas titipan. Bisa juga titipan itu diambil yang menitip atau yang punya mengambil harta rizki yang ada pada diri kita. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa berusaha menuju sebuah kebahagiaan dengan cara mempunyai akhlak al-muhbit, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan bimbingan sehingga kita bisa menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala menuju sebuah bahagia dunia dan di akhirat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.